Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua ya. Ini kita panen. Ini sudah per 3 minggu ya. 3 minggu sudah kita panennya sekali aja sebulan. Ya teman-teman ya. Kenapa sekali sebulan? Karena kita sangat sibuk sekali ya teman-teman. Banyak sekali pekerjaannya. Oke, kita lanjut langsung muat saja ya. Oke, kita langsung muat saja ya kawan-kawan semua ya. Ini kita muat pertama, retretan pertama. Ini Pak Lek lagi langsir ya. Ini kita langsirkannya cukup jauh dari ujung sana. Lahan ini sendiri tidak cukup luas ya teman-teman. Ya sekitaran 2 hektaran saja ya teman-teman. Namun kita isi bibitnya ya lumayan banyak ya. Menurut saya 300-an lebih sampai 400-an ya. Karena kita tanamnya lumayan cukup rapat ya teman-teman. Ya tidak masalah lah. Yang penting kan hasilnya ya teman-teman ya. Ini kita tidak tanam bibit bagus juga ya, begitulah biasa kita tanam bibit biasa tetapi hasilnya mantap sekali. Ya yang penting itulah adalah perawatan ya teman-teman. Dalam petani sawit ini adalah yang terpenting adalah perawatan. Utamakan perawatan apapun lahan teman-teman. Kalau perawatan teman-teman bagus, pemupukannya lancar, pengapuran lancar, pruning lancar, otomatis hasilnya juga memuaskan ya teman-teman. Ya kalau untuk bibit sendiri ya terserah teman-teman mau tanam jenis bibit apa aja boleh ya teman-teman. Mau bilang bibit abal-abal juga boleh, untuk mengirit dana juga boleh. Sebenarnya kalau untuk hasil yang memuaskan itu adalah teman-teman ya, intinya adalah lahan kita itu harus luas ya teman-teman. Kalau mau hasil sawit itu ya yang memuaskan itu lahan harus luas ya teman-teman. Tidak mungkin kita akan sejahtera kalau kita cuma punya lahan 2 hektar saja ya teman-teman. Itu tidak mungkin ya teman. Karena lahan 2 hektar itu cuma cukup untuk makan saja ya teman-teman. Cukup untuk makan. Tidak cukup untuk yang lain, untuk hasil sawit ini. Kenapa? Itu tadi, karena untuk si sawit ini sendiri dia sangat butuh modal perawatannya teman-teman. Seperti kita beli pupuk, untuk pupuk sendiri harga pupuk sekarang saja teman-teman sudah tahu sekian harganya. Terus untuk penyemprotan, pruning, kecuali teman-teman bisa melepaskan seperti pruning, penebasan, penyemprotan itu kalau teman-teman bisa lakukan sendiri ya teman-teman ya. Kalau kita masih menggaji orang atau mengongkos orang untuk perawatan, otomatis biayanya cukup lumayan besar. Untuk dikatakan bisa kita itu sejahtera untuk memiliki sawit itu adalah dengan luas 20 hektar ya teman. Kalau 10 hektar masih kurang cukup ya menurut saya ya. Dengan keadaan ekonomi yang cukup tinggi sekarang, dengan harga bahan makan pokok yang cukup naik dan BBM juga naik ya teman. Kalau zaman dulu 10 hektar sudah cukup atau 5 hektar untuk di tempat saya. Kalau karena di setiap wilayah itu untuk tingkat ekonominya berbeda-beda ya teman-teman. Nah itu dia. Nah mungkin kalau teman-teman punya lahan yang cukup luas itu sangat menguntungkan sekali teman-teman. Makanya saya sendiri pribadi ya teman-teman ya, untuk si sawit ini saya tidak akan berpatokan pada lahan yang sedikit. Saya harus terus menambah lahan tiap tahunnya teman-teman ya. Kalau perlu tiap per 5 tahun lah kita menambah lahan. Dengan cara kita membeli lahan, otomatis pasti ada orang yang menjual lahan, karena di setiap wilayah itu pasti ada orang yang butuh duit ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman untuk pembelian lahan ini bisa membeli lahan jadi atau lahan kosong ya teman-teman. Kalau saya pribadi mending saya mencari lahan kosong. Kenapa? Karena misalkan kita dapat satu kapling itu cukup dengan uang 100 juta ya. Kalau sawit jadi 200 juta itu kita baru dapat satu kapling. Kalau kita dapat 2 kapling. Memang untuk kita akan melakukan penanaman pertama ya, pembukaan ya. Memang itu besar modalnya teman-teman, tetapi kita bisa menikmati di sawit di masa-masa muda, masa-masa produktifnya. Karena masa produktif sawit ini di umur 7 tahun sampai 15 tahun ya teman-teman. Selebihnya itu hasilnya sudah menurun sekali teman-teman. Itu apapun bibit teman-teman yang teman-teman tanam, mau yang unggul kah sekalipun, yang bibit mahal sekalipun, otomatis ada pasti penurunan ya. Nah ini kita dapatkan segini, ini baru 1 hektar kita panen ya, 1 hektar, karena lahan ini 2 hektar. Oke, kita akan susun dulu ya teman-teman ya, karena ini sistem penyusun ya. Kita susun, tidak usah terlalu rapi kita susun, karena kita nggak bisa bawa muatan yang banyak ya teman-teman. Bawa sedikit saja, 2 ton sudah cukup.
karena kondisi jalan yang tidak semulus yang kita pikirkan. Tapi ya syukurnya alhamdulillahnya jalannya tidak becek atau lumpur atau tanah merah ya teman-teman, mas sudah ada pengerasannya ya. Nah, oke, setelah kita nyusun ini, kita akan antar buah kita ke pabrik ya teman, karena untuk saat ini sudah 6 bulan ini ya teman-temannya, 6 bulan lebih. Untuk harga sawit sendiri tempat saya tidak ada mengalami kenaikan, tetap mentok di harga 2000, paling tinggi 2100 sampai 2200, tidak pernah melebihi seperti itu. Tidak tahu kalau tempat teman-teman semua berapa harga sawit sekarang ya teman-teman. Nah itu dia ya teman-teman, untuk titik kunci untuk keberhasilan untuk menanam si sawit ini ya teman-teman adalah perawatan. Yang paling penting itu adalah perawatan ya teman-teman. Perawatan paling utama itu sudah perawatan, tidak ada yang lain ya. Jika teman-teman melakukan perawatan untuk lahan sawit atau kebun sawit teman-teman, otomatis dia akan menghasilkan yang lebih baik. Contohnya seperti punya saya ini ya teman-teman, saya nggak menanam bibit bagus atau bibit unggul, biasanya diolok-olok orang, biji ketapel lah apalah ya, terserah saja, yang penting bisa menghasilkan buah sawit. Menghasilkan buah sawit banyak, karena kita menjual buah sawit saja, bukan menjual CPO. Orang-orang itu kadang-kadang fanatik dengan bibit unggul ya. Jadi kita dibilang nanam bibit abal-abal seperti ini, katanya treknya panjang segala macam lah ya, berbagai macam harga beda lah. Nah, itu cuma omongan dia saja. Kalau kita sudah tahu harga sama tetap saja ya, alhamdulillah. Memang kalau teman-teman punya modal lebih atau bermodal sudah, kita bisa menggantinya dengan bibit unggul. Tapi untuk pembuka jalan kita harus menanam. Kita kalau untuk pembuka jalan seperti ini, kalau mau membuka lahan yang lebih luas, kalau kita menggunakan bibit unggul otomatis cukup lumayan mahal ongkosnya. Kalau menggunakan bibit abal-abal tuh murah ya teman. Memang kalau soal buah sih kayak perhitungkan untuk beberapa bulan ini, kita buat data sendiri ya, sama-sama saja dalam 1 hektarnya dapat sekian. Mungkin yang ada perbedaan itu di dalam bentuk buah ya. Oke ya teman-teman, kita akan lanjut ke pabrik lagi ya teman-teman, semoga saja tidak mengantri ya. Kita akan antar muatan kita ya, alhamdulillah ya lumayan hasilnya. Oke, kita masuk, mumpung cuaca ini masih kering ya, walaupun jalannya kurang bagus, gelombang-gelombang segala macam, yang penting kering ya teman-teman, jadi tidak licin. Oke, kita lanjut lagi ke pabrik ya. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk potongannya sendiri untuk di pabrik ini cukup lumayan tinggi ya teman-teman, 3% sampai 3,5% ya. Oke, kita akan lanjut saja ke pabrik ya.